Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bajuju, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu era, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elo, basah kuyup, umpat jua belimbur, sirih kuning, basah kuyup makin elo. Maka keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Bakiti Bubuhan Pulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. asam lepau, delima pau, delima pau, sirama-rama, tali benang, tali benang. Adinda jauh, kakanda jauh, kakanda jauh. Sama-sama kenang
mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan yang begitu bererti buat saya dan Profesor Jamil. Profesor Jamil dulu adalah rektor sebelum saya di universiti ini, ya. Dan saya mengambil alih daripada Profesor Jamil, dan alhamdulillah kedua-dua kami telah pernah sampai ke Universitas Lampung Mangkurat, dan pernah saya terutamanya dibawa oleh Pak Hari untuk mengunjun kuih atau memancing kuih di tengah-tengah Sungai Barito waktu subuh. Jadi saya masih tak boleh, kawan-kawan di universiti, saya tak boleh lupa tentang pengalaman yang begitu menarik di Sungai Barito yang sangat besar dan panjang. Jika ada kulaan-kulaan yang ingin sambung belajar di sini, insya-Allah saya bolehlah dengan bantuan teman-teman di sini, seperti memberi wang pendaftaran itu gratis, ya, untuk angkatan pertama. Dan kita juga boleh misalnya pada final year nanti, sekiranya poin CGPA-nya bagus, juga boleh digratiskan final year. Itu antara tawaran yang diberikan untuk angkatan pertama S1 di sini. Dan juga ingin kami menawarkan, sekiranya ada teman-teman dari Indonesia yang ingin membuat S2 ataupun S3 di sini, juga dialih-alihkan. Dan jika dapat nanti kita, mungkin saya membawa teman-teman saya ini juga melawat membuat lawatan, ya. Di sana panggil studi banding, ya, banyak studi banding ke Universitas Lampung Mangkurat dan juga mungkin ke IAIN Antasari. Belum menjadi universitas, ya, IAIN. Akan menjadi Universiti Islam Negeri. Dulu sudah seperti hampir benar, ya. Secara Alhamdulillah. Jadi di sana kita boleh mengadakan hubungan seperti di sini dipanggil research, di Indonesia dipanggil riset ataupun penelitian, yang kita boleh buat kerjasama yang membuat research, juga kerjasama untuk para dosen di sana dan juga para pensyarah di sini untuk menghasilkan tulisan penerbitan. Jadi alhamdulillah dalam usia yang belum lama, kolej ini dengan ketokohan Pak Profesor Jamil, jurnal universiti ini yang dipanggil As-Saqafah telah pun mendapat indeks Scopus. Jadi kita sudah mendapat pengiktirafan antarabangsa, mana dia sudah menjadi jurnal yang diindekskan. Jadi jika bapak-bapak dosen di Indonesia, para profesor yang ingin hasilkan karya di dalam jurnal kami, juga diadakan. Namun proses tapisannya itu sangat ketat sekali, kerana dia harus mengikut piawai antarabangsa. Jadi sekali lagi, dalam waktu yang sebegini, saya ingin mengucapkan segunung terima kasih kepada tuan-tuan dan ibu-ibu yang sudi datang berkunjung ke universiti kami yang usianya jauhlah lebih baru berbanding dengan Universitas Lampung Mangkurat yang sudah menjadi, untuk makluman kawan-kawan, ya, Universitas Lampung Mangkurat ini adalah universitas yang komprehensif, kerana mereka ada fakultas kedokteran, ada perubatan, mereka juga ada kejuruteraan engineering, dan ada architecture di sana. Yang anak saya cuba belajar mengambil architecture di sana, tapi rupanya di sana sangat kuat, pemeriksaannya keras, jadi anak saya gagal mendapat kelulusan di dalam bidang arsitektur di Universitas Mangkurat. Lalu dia pulang dan akhirnya dia mengambil hospitality di Malaysia. Saya juga ajak dia ke sini untuk berjumpa dengan Pak Ari, tapi sekarang dia sibuk bisnes, jarang ada di rumah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, dan selamat datang juga ke Malaysia kalau tidak terlambat. Dan orang putih kata, Inggeris kata, enjoy Malaysia, dan rasalah seperti rumah sendiri di Malaysia dan juga di Pisah, dan sudi-sudilah untuk berkunjung lagi ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang sangat nyaman, sangat sejuk dan sangat akrab di antara kita. Kuisas ini sebenarnya saya belum pernah mendengar. Tetapi ketika Tan Sri Nurdin mengatakan sekarang menjadi rektor Kuisas, maka saya ingin tahu lebih banyak tentang College University. Jadi nampaknya ini kalau di Indonesia sama dengan Universitas Islam, semacam Sultan Syarif di Sultan Syarif ya, yang di Jakarta, Syarif Hidayatullah di Jakarta. Nah, di Indonesia di Banjarmasin juga ada IIIN, Institut Agama Islam Negeri. Saya sangat merasa terharu, seorang sultan sangat peduli dengan agama, dan untuk itu mari kita bersama membaca doa semoga Allah yarham Sultan Azlan Shah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Abang kami Tan Sri Nurdin Kardi, saya ingin memperkenalkan rombongan kami ini. Yang pertama orang besar Abdus Samad. Nah, ini mohon berdiri Pak Abdus Samad. Nah, beliau adalah timbalan Ketua Ikatan Alumni UNLAM atau Pertubuhan Alumni UNLAM. Yang di sebelahnya Bapak Amanul Yakin. Waalaikumsalam. Beliau juga timbalan Ketua Ikatan Alumni Universiti Lambung Mangkurat. Kemudian Bapak Kamarul Hidayat, juga alumni University, dan beliau juga adalah direktur dari Banjar TV. Jadi pada kesempatan ini kami bersama-sama Banjar TV dan Pak Hasan Zainuddin TV, ya? Dari kantor berita Antara. Nah, nanti setelah ini juga akan banyak tulisan mengenai perjalanan ini, dan tentu juga akan ada tulisan yang menarik tentang Kuisas, insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, bersama-sama kami juga ibu-ibu dan bapak-bapak juga alumni Universiti Lambung Mangkurat, dan yang sangat bersemangat untuk ikut di dalam rombongan ini, yang berhormat Bapak Mas Dari Tasmin. Nah, ini Dr. Mas Dari Tasmin adalah pensarah di Law Faculty dan juga sekarang menjadi lawyer yang sangat terkenal di Banjarmasin. Nah, yang juga tidak lupa kami beri penghargaan di dalam rombongan ini, Bapak yang sudah menjadi pimpinan atau tetuha rombongan ini, Bapak Jailani Abbas. Silakan berdiri Pak Jailani Abbas. Sangat bersemangat sekali. Beliau adalah pensiun dari pensarah di Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Walaupun beliau sudah pensiun, tetapi masih tetap bersemangat. Tujuan kami datang ke Malaysia ini, yang pertama memang ingin bersilaturahmi. Sebagaimana perintah Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kami datang ke sini untuk menikmati negeri yang sangat elok dan sangat cantik ini, tetapi juga dalam rangka bersilaturahmi dengan bubuhan kulaan atau keturunan Banjar di kota-kota yang ada di Malaysia ini. Pada tahun yang lalu kami juga sudah berkunjung ke sini di tahun 2012, dan pada tahun ini kami sudah berjumpa dengan beberapa orang di Kuala Lumpur. Lalu secara khusus kami dibawa oleh kawan-kawan dari Koperasi Kulaan di Pertubuhan Banjar Malaysia. Kita bertemu dengan satu community di satu kampung namanya Bukit Melintang di Port Dickson. Kami menemukan bertemu dengan banyak orang yang dulunya kakeknya, datuknya, kakek ya datuk ya, datuknya itu dari Banua Banjar. Sekarang mereka menjadi penduduk warga Malaysia, dan ini sangat menarik bahwa mereka masih bisa bercakap bahasa Banjar. Sebagaimana juga Tan Sri yang masih fasih sekali berbahasa Banjar. Ini sebuah
potensi silaturahmi antar dua negeri serumpun yang menurut hemat kami harus dibina dan dikembangkan, dijaga untuk bisa bersama-sama meniti hidup ke depan. Kami juga bertemu dengan beberapa bubuhan Banjar di Batu Pahat. Lalu kami juga berkunjung ke Masjid Sultan Abu Bakar di negeri Johor Bahru. Kemudian kami juga tadi menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di Masjid Tinggi di Baganserai, masjid yang sangat bersejarah karena di sana Masjid Tinggi yang ada sama bentuknya dengan Masjid Tinggi yang ada di Banua Lawas di kota Kelua di Banua Banjar di Sot Borneo, Kalimantan Selatan. Jadi rupanya mereka dulu waktu berhijrah ke Malaysia, mereka juga ingin sebagaimana di kampung halamannya ada satu masjid yang serupa. Maka dibinalah satu masjid yang namanya juga sama, Masjid Tinggi. Dan mereka tadi bercerita bahwa semua material dari masjid itu dibawa dengan perahu hampir 100 tahun yang lalu. Subhanallah. Kita tak tahu. Aduh, subhanallah. Padahal membawa diri saja susah waktu itu. Tetapi mereka membawa material dari kayu besi, kayu ulin kami kata di sana, itu dibawa ke sini dengan tukangnya sekali. Nah, lalu dibinalah sebuah masjid yang sekarang ada masjid namanya pun masih sama, Masjid Tinggi. Walaupun masjid itu sekarang hanya jarak 1 atau 2 meter saja dari jalan utama, tetapi saya juga salut kepada kerajaan Malaysia untuk tetap menjaga lestarinya masjid ini, sehingga masjid ini tidak dirobohkan, walaupun dibina satu lagi masjid yang baru yang namanya Al-Adhar. Subhanallah, ini luar biasa. Ini punya rasa hormat sekali kepada nenek moyang kita yang dulu pergi ke Malaysia dengan setidak-tidaknya ada 3 alasan. Di antaranya adalah alasan untuk mengembangkan agama, berdakwah untuk dirinya dan diri orang lain. Dan kami juga besok akan pergi ke Bagan Datuh. Di sana ada satu madrasah dulu dibina oleh Allahyarham Haji Muhammad Arsad, orang tua dari Hasan Adli. Saya yakin puan-puan dan tuan-tuan mengenal Allahyarham Hasan Adli di Bagan Datuh. Kalau tak salah beliau adalah wakil presiden PAS yang pertama. pernah jadi menteri. Pernah jadi menteri di Malaysia di tahun 60-an. Dan ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Jadi insya Allah kami hari Sabtu pagi juga akan berziarah. Dan kita akan menyaksikan sendiri, membuat film dokumenter. Dan Pak Hasan Zainuddin akan membawa cerita ini, bahwa Banjar itu identik dengan Muslim, dan Muslim itu identik dengan hijrah. Dan dengan demikian maka insya Allah besok adalah tahun baru Hijriah. Nah, 100 tahun yang lalu orang Banjar sudah mengikut apa kata Nabi, berhijrahlah dari negeri Banjar ke negeri Melayu di Semenanjung, sehingga sekarang alhamdulillah sudah menghasilkan generasi emas Malaysia. Saya tepuk tangan salut buat Tan Sri Nordin dan saudara. Maha suci Allah yang telah memperjalankan beliau dari negeri yang jauh datang ke negeri Melayu. Padahal kalau cuma hanya untuk merubah nasib, ayahanda tidak harus jauh-jauh dari negeri yang jauh sampai ke Malaysia ini. Karena di negeri Banjar itu tersedia lahan atau bandang yang sangat luas. Kalau hanya untuk merubah hidup dengan cara berbandang saja, tak payah harus datang ke negeri yang jauh. Tetapi di Lauhil Mahfuz Allah sudah menulis rupanya bahwa suatu hari Tan Sri Nordin Kardi, cucu dari seorang Banjar, akan menjadi rektor di Universiti Trisakti. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semuanya. Syukron kasiron. Saya mohon maaf kalau ada salah hilap kata, dan saya atas nama kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penerimaan ini. Semoga Allah memberikan berkah atas kekerabatan silaturahmi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada orang Palang. Saya pun mau kasih sebagai
sebagai pertanda bahwa kami juga pernah hadir di sini dari Universiti Lampung Mangkurat. Kami baru saja juga berganti rektor yang baru. Setelah Profesor Ruslan, ada nama Profesor Sutarto Hadi. Sebelumnya beliau sangat ingin ke sini tetapi tidak bisa. Tetapi yang sudah beli tiket dan sudah sampai di Bandara Jakarta itu adalah Vice Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Tetapi karena beliau tiba-tiba pemerintah angkat sebagai koordinator perguruan tinggi swasta se-Kalimantan, sehingga sebelum check-in beliau harus membatalkan datang ke sini. Ya, tapi kirim salam sama beliau. Saya sampaikan. Karena seperti dulu masa itu Purek ya. Purek. Bapak Hatta sudah menjadi menteri. Sudah menjadi menteri. Timbalan rektor di Unlam menjadi menteri. Ya. Masa itu alam ya, alam sekitar. Menteri Lingkungan Hidup Alam alam sekitar. Lalu setelah 1 tahun menjadi Research and Development Minister. Nah, inilah kenang-kenangan dari Universiti Lampung. Untuk dictionary bahasa Banjar juga mungkin untuk library di university ini. Saya persilakan Fadil, Chief Librarian untuk menerima. Saya saksikan. Fadil ialah Chief Librarian di Kamunya masih di sini. Maka ini adalah dictionary dan kalau sudah baca dictionary itu, mudah-mudahan bisa membaca kisah bahasa Banjar ya. Lalu Asam lepau, delima pau,